Semuanya siap? Siap. Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Track 101,4 FM, hits yang kamu suka. Morning Zone barengan Jeffrey Nayawan, Davi Andri. Anak Trax yang bisa didengerin lewat aplikasi Trax FM, Joox, dan video.com. Kabar duka datang nih anak Trax. Kemarin kan kita ngeliat tuh ada euforia festival musik ya. Mungkin Namanya, orang-orang apa? Astroworld, Travis Scott ya. Cuma mungkin semua orang juga itu udah excited banget kan. Karena Iya. kan kita ke pandemi udah lama banget anak Trax nggak bikin-bikin acara konser. Terus pas balik lagi, ricu anak Trax. Iya loh. Heboh Astroworld, kalau lu cari di mana-mana berita Travis Scott anak Trax ini lagi rame banget karena sampai memakan korban ya. Jadi katanya sampai ada ratusan orang ke rumah sakit anak Trax. Termasuk ada anak kecil. Gue juga bingung nih kenapa ada anak kecil umur 10 tahun. Ada di yang situ 14 kan. tahun juga katanya meninggal dunia kalau gua nggak salah gua baca. Aduh, total yang meninggal anak Trax sampai 8 orang. Parah sih. Gua rasa si apa namanya ya, Penyelenggaranya ya. satpamnya, maksudnya ibarat satpamnya juga overwhelm kali, kayak udah nggak Iya bisa. kali ya. Kan itu banyak banget orang. Terus kayaknya ada oknum yang kurang bertanggung jawab nih anak Trax ya, yang melakukan hal-hal kurang menyenangkan sampai bikin ricu. Berawalnya dari situ tuh. Kayaknya awalnya dari dia deh. Akhirnya heboh. Tapi kita belum mendapat info yang clear nih anak Trax. Iya. Makanya kita masih simpang siur juga. Parah. Sebenarnya hal yang tidak seharusnya tuh apa gitu persisnya. Iya, jadi akhirnya dibatalin anak Trax acaranya. Terus juga kayak Travis Scottnya katanya sedih juga. Iyalah. Tapi gini loh, kita juga, gue tahu sih manusia termasuk kita ya. Misalnya kayak COVID nih, udah gerdaan langsung begajulan kan. Juder. Begajulan gitu-gitu langsung lupa, kalau lupa diri gitu. Mungkin kita juga harus agak ini anak Trax kalau udah ada kesempatannya. Buat nonton lagi atau apa. Kan susah nih kita bisa punya kesempatan itu. Iya. Coba yang tertib gitu. Supaya kita bisa nonton konsernya juga tenang ya. Iya, apapun situasi sih. Walaupun kita udah kangen banget loh anak Trax kayak nonton konser. Tapi yang namanya di tempat-tempat umum kayak di crowd gitu kan emang suka ada-adaan aja ya. Iya, Bisalah dompet hilang, handphone hilang, minuman tumpah, kena baju lo. kaki keinjek, Tapi dulu temen gue kayaknya pernah handphone hilang deh di konser. kecopetan ya? Kecopetan, nggak sadar. Apa jatuh? Gua rasa jatuh deh. Gara-gara dia begajulan. Begojotan. Ya kan emang joget-jogetan kan. Begojotan. Begojotan. Loncat tuh anak Trax. Loncat-loncat jatuh kayaknya handphonenya. Tapi kalau gue pribadi gak pernah sih. Sama sekali. Gak pernah, kalau ada yang megang-megang gak apa-apa. Tapi gak pernah. Wow. Gak gitu. Maunya gitu. Gak gitu. Gue pernah kesikut anak Trax. Kesikut. Jadi kita lagi nonton konser apa ya gue lupa. Lompat-lompat gitu. Terus pokoknya tiba-tiba kayak saking semangat kali ya, mungkin orang sebelah gue tuh kayak ini loh, apa sih yang tangannya naik-naik gitu. Akhirnya pala gue kayak dues. Untung gak jarinya kesomot ke mata lu. Aduh ampun. Untung kagak keselomot ke hidung lu tuh. Pernah dulu. begitu. Sama sekali lagi gue nonton festival musik nih ceritanya. Maksud hati kita mau nonton waktu itu siapa ya? Siapa? Bara Suara kayaknya waktu itu. Terus. Gue lagi sama temen gue nih anak Trax. Kita tapi udah agak telat, jadi kita agak belakang. Depan kita bikin film sendiri. Memadu kasih, Wak. Tapi bener-bener yang kayak Ulala. cucut. Bentar, apa cucut? Ikan cucut. Sampai basah pokoknya anak Trax. Melintir menggeliat duniawi deh pokoknya. Habis. Sampai becek. Sampai habis. Habis-habisan udah. Habis-habisan. Pulang-pulang udah gak bawa apa-apa. Ugal. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Tapi anak Trax, kita lagi ngomongin ini tahu. Apa? Kita lagi ngomongin kita lagi ngomongin Nonton apa konser. ya? Oh, nonton konser anak Trax. Ada gak perasaan hal-hal kurang menyenangkan pas lagi nonton konser? Yang inilah. Davi pernah. Kenapa lu sering mengalami kejadian-kejadian kurang ya, menyenangkan? Itu yang lo habis nonton konser harus jalan berapa kilometer? Nah itu gara-gara juga Day One tuh ceritanya. Si Hon. Bukan gara-gara Honi anak Trax. Bukan. Jadi kan gue datang nih ke salah satu festival yang mungkin waktu itu sudah cukup terkenal. Emang agak huru-hara. Hutan. Di hutan gitu kan. Tapi itu festival emang lucu sih. Kenapa? Dan gue berangkat memang dengan siap dengan konsekuensi. Oh, lu udah tahu bakal kayak gitu. Karena yang sebelumnya chaos, Jeff. Memang, makanya gue mikir. Davi udah mikir nih, gue perhatiin pas dia mau berangkat. Sepatu yang dia bawa tuh banyak. Gue bawa sendal gunung. Khusus Khusus buat memang di situ doang. Karena pikir gue bakalan belok kan. Gue bawa jas hujan. Nyampe sana temen gue jas hujannya lebih keren. Gue pinjem. Tukeran. Emang repotin. Dengan dalih mau ketemu Honi, ayo dong mau foto, ayo dong. Ngerepotin. Bener-bener ngerepotin. Emang agak sampis memang. Tapi kita gue nih. pernah ya ngomongin Hon ya. Gue pernah ada satu festival gitu. Gue datang, festival lumayan gede lah di Jakarta. Semuanya berjalan dengan lancar. Tapi yang gak lancar adalah penonton di sebelah gue. Jadi ini kayak pasangan muda. Wow.
Salah ngomong gue. Iya gimana ses? Bukan Jeng. Jadi ada pasangan di sebelah gue gitu. Jadi selama misalnya ibaratnya Hon nyanyi 10 lagu. Dari lagu pertama sampai lagu ke-9, dia yang gue denger dari kuping dia apa tau enggak? Dari mulut dia. Dari mulutnya dia. Yang kedengeran di kuping gue cuma ini. Sayang mana sih Day One? Mana sih Day One? Sampai di lagu ke-9 dia mau pergi nih. Udah gak ada Day One-nya udah yuk gitu kan. Muncul Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan DPR. Dewan. Dewan. Ya, yang muncul Ibu Puan Maharani dong. Bukan. Terus gimana? Tapi rusak lu. Iya. Terus habis itu. Terus nyanyi nih You'll Always Be. Iya. Gitu kan. Gak jadi pergi. Balik. Stay balik. Dewan. Terus gue kayak dari 1 sampai 10 lagu. Naik ini gak? Naik ke punggung. Pundak gitu. Lala. Terus gue sampai yang gini. Dari 1 sampai 10 cuma tahu 1 lagu. Terus lo bete nih gara-gara Gue bete gara-gara gue gak bisa naik ke pundak siapa-siapa. Gue kan juga mau. Ada juga pundak lu dinaikin. Bukan gue naik ya. Bukan. Tapi ya kalau di WhatsApp kita anak Trax, di WhatsApp ada Yuli kita, nih katanya pernah ditipu sama calo woi. ditipu sama calo. Waduh Yul, gue udah ketemuan di situ meeting point dia ghosting. Angus Tapi udah bayar, gue. udah bayar belum? Gue rasa kalau Angus dia udah bayar nih. Dulu gue pernah pengen jadi calo. Yul, tahu nggak yang waktu itu ghostingin lu Yul? Bukan gue. Mungkin saja. Bukan, gue mau jadi calo bukan mau Nayawan. cuanin. Jadi waktu itu misalnya udah beli tiket, terus ternyata kayak wah kelebihan nih. Salah, maksudnya temen gue gak jadi datang, jadi mau kita coba jual. Gak bisa gue lu. Kenapa? Gue gak bisa nawarin orang gitu. Akhirnya gue jual ke calo. Kan rencana hati kayak udah biar gue yang jual. Gue pede banget nih kayak keluar gitu kan. Terus kayak tapi gue udah mati gini. Ngomongnya apa ya? Neng tiket neng. Neng tiket neng. Apa ya? Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Cuma di Trax FM. Trax 101,4 FM hits yang kamu suka. Morning Zone barengan Jeffrey Nayon, Davi Andri yang bisa didengerin lewat aplikasi Trax FM, JuxVideo.com dan juga TraxOnSky.com. Hampa bener kalau sampai ketinggalan handphone anak Trax. Gak ada apa-apa anak Trax yang bisa dilihat. Dari tadi tuh gue perhatiin setiap gue lagi main handphone di Instagram, Davi menatap dengan tatapan iri. Iya. Kayak idih norak. Kalau lu iri tuh jadinya iya ngatain. undung yang ngatain ya. Main Instagram kayak baru punya aja Instagram. Baru main lu ya. Tapi anak Trax ya, bener lu. Di sosmed tuh sekarang kayak kalau nggak ada sosmed sih hamsyong lu kita. Kita mau ngobrol, mau ngeliat-liat udah kebiasaan ini gak sih? Iya, orang sekarang anak Trax ya, sosmed gak cuma buat hiburan. Lihat foto, Ngajang, buat jadi ajang ini tahu, nyari jodoh. Dimas produser kita, jago banget kalau udah soal ngajak kenalan orang di sosmed. Iya benar. Dia bisa lo ngechat orang misalnya di Facebook, di Instagram gitu ngajak kenalan. Tapi kalau orang-orang katanya kan pakai Tinder, pakai apa gitu ya. Nah. Kalau Dimas katanya masih pakai Facebook anak Facebook Trax. ya. Jago lu dia lu. Tapi emang susah menurut gue ya. Hal paling susah dari ketika lu main mau kenalan sama orang di sosmed. Di medsos kayak misalnya Tinder apa-apa itu. Lontaran pertama. Ya, pick up Selain lines. hai. Pertama itu. Yang kedua, bikin profile. Gue pernah sempet ngobrol sama temen gue. Profile kan kita kalau bikin Tinder gitu kan ada profile. Misalnya kayak about me gitu. Susah loh itu. Susahnya kenapa Jep? Jadi gue pernah ngobrol sama temen gue. Gue tuh temen gue cewek nih, dia cerita gue gak bakal swipe right kalau profile-nya gak menarik gitu. Oh makanya lo lagi berusaha membuat profile menarik nih. Dulu sekarang kalau gue ketahuan main bisa dipukul. Iya. Iya. Emaknya bukan. Bukan pacar gue. Apa menarik nih harus gimana? Jadi misalnya kayak ada lirik lagu, ada stiker. Karena misalnya nggak basic gitu, nggak basic kayak kalau menurut temen gue kayak talkative tuh. Pakai emoji. Nggak tahu, pokoknya lu search deh. Pokoknya kayak kan banyak yang cuma tulis kayak kan nggak mungkin lu tulis kayak communication student, karyawan. Apa ya? Pokoknya cari kata-kata yang lucu gitu, yang humoris. Lurus, yang humble dan humoris, weh. Boleh juga tuh. Gimana? Bagus juga. Ini cocok tuh buat lo. Jeffrey Nayawan, lurus, humble dan humoris. Ini maksudnya apa ya? Profil apa tuh? Kayak rambut barusan. Lurus. Gue mau nanya rambut humble emang kayak gimana? Hah? Iya. Gak sombong dia. Iya bener. Suka nyapa. udah cerot. Aduh rambut aku humble banget. Udah lu, jangan ikutin kita anak Trax. Iya. Ini aja yuk. 4 tips kenalan di medsos versi on the chart ya, sikat. Anak Trax, inilah 4 tips berkenalan di dunia maya versi On The Trot nomor 4. Cari tahu tentang dirinya lewat foto. Setelah menemukan seseorang yang menarik perhatian kamu, perhatikan fotonya dengan seksama. Karena foto adalah indikasi bagaimana dia ingin menampilkan dirinya.
Jika dia menggunakan foto wajah profesional sebagai foto profilnya, mungkin dia ingin dianggap serius. Jika dia memajang foto saat naik gunung, mungkin dia ingin menampilkan sisi petualangnya. Kalau misalnya dia nampilin foto peliharaan ikan cupang, tandanya apa tuh? Jualan. Ya. Berikutnya nomor 3. Perhatikan profilnya. Cobalah cari tahu apa yang dia sukai melalui profilnya. Seseorang akan lebih cenderung merespon jika kamu bertanya tentang sesuatu yang dia minati. Catat juga kesamaan kamu dengannya. Jika bertanya tentang sesuatu yang sama-sama kamu minati, maka akan lebih mudah menjaga percakapan tetap mengalir. Kayaknya lebih susah ngejaga komunikasi deh ketimbang ngejaga hati. Weh, berisik amat nih jaket tukang ojek. Ya. Berikutnya kita masuk ke nomor 2 dari 4 tips berkenalan di dunia maya versi On The Trot. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Rote. Kita masih di 4 tips kenalan di dunia maya versi On The Trot, anak Trax. Lebih seru mana anak Trax? Main sosmed zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu apa, Zaman dulu mah apa? Dimas di luar lagi. Enggak, kalau zaman dulunya kita ada, tapi kalau zaman sekarang mah nggak ada, beda kali. Dulu tuh kayak Friendster. Mungkin bukan platformnya kali. Tapi kalau menurut gue perbedaannya mungkin di ini anak Trax, di apa? Di cara mainnya. Gimana tuh? Twitter tuh menurut gue dulu fine, menyenangkan. Maksud gue kayak zaman gue dulu. Tapi masih dulu muda ya. Bukan coy. Maksudnya kita ada sempat di masa kayak Twitter tuh isinya cuma jokes, cuitan-cuitan yang kayak ini loh yang nyelekit nyelekit lucu, kocak-kocak gitu. Iya. Kalau sekarang dipakai buat apa? Debat. Buat ngina. Berantem melulu kerjaannya. Beda pendapat dikit berantem. Gue sempet kesel banget sama ini pro kontra sebenarnya anak Trax. Gue sempet agak bete sama cerita orang yang naruh orang tuanya ke panti jompo. Ini yang di Twitter waktu itu sempat viral. Ini viral anak Trax. Maksud gue kayak keluarga Kenapa? juga bukan keluarga lu pada kepo banget. Maksudnya kayak pada ngejudge yang kayak tega banget anaknya gini. Padahal lu gak ngeliat dari dua sisi. Itu sama kayak kasusnya Kim Son Ho sih. Iya. Maksud gue kayak lu pada kagak ngeliat dari dua sisi. Terus yang soal orang tua bukan orang tua lu juga. Lu gak tahu situasinya gimana. Kalau ngatur. Itu kayaknya bagian dari ini anak Trax ya. Kayaknya kan tren apapun. Iya. Gak usah tren deh. Apapun kan pasti kayak ada side apa ya. Pasti ada two sides. Ada two sides gitu. Iya. Nah misalnya kayak sosmed ini kan sebenarnya asik banget nih buat nyari informasi, Iya. buat kenalan, buat stalking juga, buat riset, buat apa. Tapi ya di satu sisi ada juga nih jadinya kesempatan buat komentar-komentar yang aneh-aneh. Yang belum tentu kita tahu dia orangnya gimana. Betul. Tapi tetap kalau lu tanya seru atau enggak? Seru anak Trax. We love drama. Gue demennya main Instagram. Kalau Instagram Davi lagi suka liatin otter, makanan. sama Davi tuh sekarang anak Trax. Davi lagi jadi ini loh, chef. Widih. Sekarang dia jago banget masak. Modal apa? Instagram. Cuma modal ngeliatin orang masak anak Trax. Kita masak. Dimasak. Tapi jangan tanya gue misalnya kayak takarannya berapa nggak tahu. Sekira-kira aja. Iya. Kayak malu juga gitu kan. Semuanya gini anak Trax, taburkan garam sekenanya. Ngasal dong. Anak Trax, inilah 4 tips berkenalan di dunia maya versi On The Trot. Nomor 2. Ucapkan kalimat pembuka yang menarik. Pesan pertama kamu harus menarik perhatiannya, membangkitkan rasa ingin tahunya, dan membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang menarik. Pesan yang menyenangkan dan lucu atau pertanyaan yang tidak umum akan membuatnya tertarik untuk membalas pesan kamu. Kalau gue waktu itu ngirim pesan berantai yang kalau nggak dikirim ulang katanya bisa sial, tau nggak? Pantes di blok ya. Ya. Selanjutnya nomor 1. Gunakan bahasa yang sopan. Kesan pertama itu sangat penting. Jangan bersikap so akrab dengan menulis terlalu banyak hingga 1 paragraf. Selain itu, hindari mengomentari fisiknya meski itu adalah pujian. Gunakan juga bahasa yang sopan tetapi jangan kaku. Gila, kalau gue sih pasti dikira GJ banget karena gue anaknya kayak galbet gitu tau. Anaknya nggak kayak aku bet gitu, like actually very cool gitu. Kenapa sih? Lakban mana nih lakban? Ya. Anak Trax, itulah 4 tips berkenalan di dunia maya versi On The Trot. Ayo bangun. Nyalain Trax FM. Ada Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Udah woi.
Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Cuma di Trax FM. Morning Zone, Jeffrey Nayawan, Davi Andri, anak Trax yang bisa didengerin lewat aplikasi Trax FM. Bisa lewat Jux juga lagi sekarang tuh ya. Bisa lewat video.com sama traxonsky.com/streaming. Suka-suka lo anak Trax ya. Ternyata ya, gue baru tahu lo anak Trax ada jasa sewa iPhone. Jadi katanya tujuannya buat kebutuhan gengsi orang-orang gitu. Dan katanya fans sebanyak lo yang mau. Emang butuh sih ya. Harganya dari puluhan sampai ratusan ribu per hari. Mak gila lu kalau 100.000 per hari lu mendingan beli baru. Jadi kebutuhan itu macam-macam anak Trax. Emang mungkin ada yang buat bergaya-bergaya ada. Tapi kan mungkin buat review, bikin konten, buat dokumentasi. Iya, sama buat kerjaan ya mungkin event-event gitu juga mungkin anak Trax ya. Tapi setahu gue katanya emang banyak loh. Ada yang nyewain tas mewah. Ada yang nyewain mobil. Mobil katanya gue sering dengar. Properti. Dulu gue pernah dengar anak Trax ada satu selebgram. Tapi gue gak tahu ini bener atau enggak ya. Kayak influencer gitulah. Katanya dia ini sewa. Kelihatannya kaya banget, tapi ternyata katanya konten-kontennya nyewa. Iya banyak. Katanya rumah sama mobil-mobilnya menyewa, gak tau bener apa enggak sih. Jadi kayak bener-bener yang dia foto tuh cuma nyewaan. Katanya ada yang nyewain. Katanya banyak. Bahkan ya kemarin kan lagi sempet rame tuh anak Trax. Bukan di negara kita sih. Jadi ada di negara mana tuh gue lupa. Kayak perkumpulan orang-orang kaya nih. Iya tahu gue. Terus begitu ini ketahuannya gara-gara misalnya kayak gue sama Jeffrey pengen join ke grup itu kan biar kelihatan kaya kita kan. Kita bayar. Begitu kita masuk ternyata bukan kumpulan orang kaya anak Trax. Kumpulan orang-orang sok kaya. Iya. Jadi misalnya gini anak Trax, lu foto up depan Lamborghini. Berupaya kaya. Iya berupaya kaya. Misalnya kayak lo foto depan Lamborghini. Jadi katanya buat foto di satu Lamborghini, misalnya ada 60 orang sampai 100 orang yang ngantri. Patungan anak Trax buat nyewa Lamborghini-nya. Iya, ntar lu foto di depan. Gue foto dari samping, gue foto lagi nyetir, gue lagi nyuci. Kita sewa. Gak kelihatan kaya kalau lagi nyuci. Tergantung Jep. Tergantung caranya ya. Tergantung caranya. Tapi anak Trax, mau ngomongin handphone ya. Ngapain anak Trax beli handphone mah gengsi? Bentar, gue lagi ngebayangin nih gue sama Jeffrey ya lagi nyuci Lamborghini anak Trax. Tapi embernya pakai bekas cat tau gak lo? Nah itu baru kelihatan susah. Tapi ya gak kayak yang punya Lamborghini emang. Tapi kalau ngomongin soal apa tadi kan kita ngomongin handphone anak Trax ya. Berapa kali lu ganti handphone dalam hidup lu? 1, 2, 3. Dari yang terhitung gue bener-bener beli itu punya gue 3. 3 doang? Bohong lu. Iya taruh deh sama yang sebelumnya 1 ya. Yang semi-semi dipinjemin apa deh gitu Samsung. Ya gak apa-apa itu 4 apa? Berarti total 4 HP. Nokia? Bukan. Si Samsung yang gue gak tahu itu tuh Jeff. Yang kecil warnanya kecil putih layarnya biru. Oke. Masih kayak kalkulator. Oke. Itu 1. Oh sorry 5. 5. Ada HTC dulu. Ada 1 HTC. Itu tuh yang gue bilang waktu gue punya handphone itu gue harus memilih anak Trax antara punya Path atau punya Instagram. Jadi kalau gue lagi mau nyalain yang satu gue hapus. Harus di-delete. Karena gak muat. Kalau enggak ya, kalau dipaksa dua-duanya anak Trax ya sebenarnya gak bisa dipakai buat telepon juga gak bisa. Gak nyala. Gak bisa dipakai buat apa-apa. Mandek. Semuanya siap? Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Trax 101,4 FM hits yang kamu suka. Morning Zone Jeffrey Nayawan, Davi Andri yang bisa didengerin lewat aplikasi Trax FM. Kalau belum punya ayo di-download dulu. Download. Nanti bisa dapat gantungan kunci anak Trax ya. Jangan janji enggak yang kita gak punya. Enggak ada. Sembarangan lu ya. Sama bisa lewat Jux sama video.com sama traxonsky.com/streaming anak Trax ya. Kita lagi ngomongin ini nih soal ganti-ganti HP. Gara-gara ternyata ada orang emang nyewain handphone Jeff. Iya katanya harganya puluhan sampai ratusan juta anak Trax ada yang dipakai buat ribu. kerja. Oh iya ribu per hari. Ribu. Apa dia nggak laku dia bisa nyalain kita di shoo. Tapi anak Trax ya ada yang pakai katanya buat kerja, ada juga yang pakai buat gengsi. Ada juga yang buat konten. Tapi kalau dipikir-pikir ya berapa kali kita ganti handphone dalam hidup kita? Lu berapa Jeff? Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 11. iPhone 11 mah gak pernah. XR. Ya segitu deh. Berapa? Ulang. Ulang ya, pelan-pelan anak Trax. Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry, iPhone 4S, iPhone 5, 6, 7, 8. 7 enggak, 8 enggak, 7 enggak, 7, 8 enggak, XR. Baru yang sekarang 12.
10 anak Trax. Iya. Gue sempat punya BlackBerry, gue baru ingat. Berti lu 6. Iya, tapi waktu itu di ujung tanduk anak Trax. Maksudnya? Jadi waktu itu BlackBerry kayak udah hampir mau padam nih trennya di Indonesia. Pada saat itu kan orang baru pada akhirnya ngelungsurin BlackBerry-nya. Gue dapet tuh BlackBerry. Tapi lu dapetnya BlackBerry bagus kan? Bold. Gue dapetnya apa? Apa? Gemini yang paling murah tuh 2 juta, gue ingat harganya. Jangan sedih. Trackball gue tiap mau dipakai jempol gue harus pakai minyak kayu putih dulu anak Trax. Kalau gue nggak pakai minyak kayu putih, tuh trackball nggak muter. Gue penasaran deh, itu bener nggak ya? Bener Jep. Bener. Jadi kan gue nggak ngerti sih sebenarnya Ini teknisnya mitos gak gimana. sih? Jadi dia kayak butuh tangan kita tuh keset. Oh gitu. Begitu tangan kita keset, dia tuh jadi kayak agak cekrek gitu loh. Oh. Nah, Gue kira cuma mitos. Bolt gua tuh kalau orang-orang kemana-mana kan bawa handphone sama charger, handphone sama headset, sama gua handphone sama minyak kayu putih. Buat apa? Repot banget kalau mau Mau pakai gituan ya. Pakai minyak kayu putih dulu gitu kan. Tapi coba. Masuk angin enggak. Di WhatsApp kita ada siapa nih? Ada siapa ya? Oh iya lupa. Lu yang harus pegang WhatsApp. Sabar dong, marah-marah aja nih. Coba siapa? Ulala. Nih, ini kayaknya saingannya Jeffrey. Ada Mila nih, hai Mila. Hai Mila. Gua ganti HP dari Nexian, Galaxy Young, BlackBerry, iPhone 5, iPhone 5. Oh, 2 kali. 6S, 8 dan stuck sampai sekarang. Gak apa-apa. Nanti Berapa tuh ya? 7. 1, 2, 3. Ya lu ngomong lu, gua ngitung. 7 lah anak Trax. Tapi gak apa-apa tahu kalau lu misalnya kayak Oh, dari iya, 8 nanti improve-nya. Soalnya tuh kadang-kadang handphone kita tuh awet kayak handphone gue yang 6. Itu kan awet banget. Iya ya. iPhone 6 gue tuh lama loh anak Trax. Gue baru ganti 10 berarti hampir 4 tahun. Iya loh. Iya lumayan. Gak nyampe. Gak nyampe sih. Gue dulu ya pas gue zaman sekolah ya. Gue ganti handphone tuh bisa 4 tahun loh anak Trax. Baru gue ganti. Tapi gue gak tahu kenapa semakin dewasa nih kayak setahun udah ganti 2 tahun. Ini antara perekonomian lo membaik atau sebaliknya. Kalau memburuk gimana cara gue ganti handphone? Kan bisa. Dijual yang lebih murah maksud lu? Iya, enggak sih, tapi enggak. Jeffrey sekarang hidupnya membaik anak Membaik Trax. anak Trax. Iya. Semenjak ada yang nyokong mah. Semenjak ada donasi. Iya. Jadi bisa lah hidup kita lebih baik. Jangan ditiru ya. Pagi hari Jeffrey Davi Morning Zone dari jam 6 sampai jam 10. Dari Senin sampai Jumat. Ini ya Bella Ciao yang di Money Heist. Ciao Bella. Ciao Bella. Oi, salah, oi. Bunga-bunga. Semuanya siap? Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Satu. Akhirnya ngapain sih, Wak? Wah Jeffrey, ini loh kita tuh sekarang lagi pengen latihan renang indah, Wak. Renang indah, latihannya di jalan raya begini. Ya kan nyoba dulu. Ini lagi kerja bakti, Wak, malah dari tadi lagi asik begitu bukannya bantu nyapu kayak apa? Ya beda dong. Aneh nih kan emang ada pembagian tugas. Apa? Bentar, pembagian tugas Wak ngapain? Dan lihat-lihat Wak ngapain hari Kita ini? tugasnya bikin suasana, Pak RT. memandu. Pak RT tuh Davi nggak ngapa-ngapain Pak RT. Apa orang lagi nyapu Heran, begini? nyapu tapi nyemprot hand sanitizer. Heran. Biar nggak kotor. Wak. Apa, Wak? Ih, kok Mas Dim udah lama gak kelihatan ya, Wak? Kemarin dia katanya masuk angin, Wak. masuk angin, Wak. Abis jualan sayur waktu kita lagi cruise. Ini heran orang kita lagi butuh buncis, lagi butuh kacang panjang, malah nggak datang. Masih sember suaranya. Halo Mas Dim. Ih, Mas Dim, hari ini bawa ikan gak sih? Mau goreng ikan Mas nih. Sama ikan bawal. Tolong dituin dong, dibungkus. Mas Dim, Davi nih bukan bantu kerja bakti. Tadi malah asik. dulu, ini tuh lagi mau nyari ini loh, Sesiolanda, tahu nggak Sesiolanda? Itu katanya pulang kampung Yang kemarin tinggal ya? di rumah sebelah. Bukan, Sesiolanda itu loh, Wak. Kan dia habis pungut mantu tuh. Mantunya tuh si Zain. Wah, Zain. ini justru Wak. Halo. Sesiolanda bukannya sempet tinggal sama mantunya. Ini makanya lagi balik lagi ke rumah sini gara-gara apa sih, Wak? Justru itu, Wak. Apa sih? Jadi kan waktu itu kan si Sesiolanda nih, kan dia udah senang banget tuh habis punya cucu, Wak. Itu ya. Anaknya cucok ya. Walaupun kita nggak sekarang nggak dikasih lihat. Gak pernah lihat anak mukanya kayak ya, apa ya, Wak? Iya, kan jadinya si Sesiolanda ini punya anak nih, Wak. Iya. Namanya kan si siapa namanya? Siapa sih? Gigi ya.
Gigi. Si ini itu dulu ya, Wak. Semua itu pipi. Oh. Dewa Hujan. Wah, bisa aja, Wak. Gigi head. Ya gimana? Iya, jadi kan si Gigi apa si Gigi sih, Wak? Asa itu dulu sih pas kita main bareng makanya Gigi. Ya udah si Gigi kan udah punya anak, Wak. Ya kan, terus kan jadi tuh. Udah gede ya anaknya si Yolanda ya. Dulu si Gigi ya kita tuh ketemu pas dia masih segede-gede terong. Ih, kecil banget. Pisan, euy. Gede juga tuh terong ya. Iya, Wak. Nah, masa katanya, Wak, ini gosipnya. Apa sih? Ses Yolanda diserang. Dia katanya diserang sama mantunya. Mantunya. Ini cuma cerita ya, Wak. Zain bukannya ini ya, Wak. Mantunya emang rada-rada ya, Wak. Bukan mantunya si Zain, mantunya si Yolanda. Mantunya si Yolanda. Kan si Zain mantunya. Zain kan baik. Justru itu, Wak. Kenapa Kita tuh sih? lagi bingung. Jadi katanya si Zain ini sama si Gigi sampai pisah. Gara-gara si Yolanda alias emaknya si Gigi diserang. Ini si Yolandanya kali. Si Yolanda kali ikut campur keluarganya. Makanya kayaknya kena bogem ya, Wak. Iya, makanya kena bogem sama si Zain. Lagian ya, kan namanya juga kan ini, Wak. Ini kasih tahu nih, Wak. Makanya kalau ntar punya anak nih ya, punya mantu, jangan toksik, Wak, jangan rese. Jangan-jangan Ses Yolanda kali ngatur-ngatur. Tapi belum tentu tahu si Yolandanya, bisa aja mungkin ini dari sisi menantunya nih Mana si tahu? Zain. Tapi nggak tahu ya, Wak. Tapi kan emang gosip-gosip tentang keluarga itu banyak, Wak, dari dulu, Wak. Iya. Iya kan dulu si cowoknya juga keluar dari boybandnya katanya nggak bye-bye, Wak. Oh iya. Gosip-gosipnya begitu. Apa ya? Terus Dulu ya- boybandnya apa? Kobo Junior? Bukan, Wak. Apa ya, Wak? Apa sih namanya? Apa? Sampai lupa. One Direction. Iya, One Direction. Ih, kali aja, Wak. Siapa tahu. Kirain kan. Bidadari dong. Kamu. Bidadari jatuh dari surga. Morning Zone bareng Jeffrey Davi.